Jadi kalau buat saya sarannya kalau mau pakai doping itu dari dosis yang rendah kemudian ke tinggi. Kenapa harus dari yang rendah? Karena settingan pleci nggak selalu sama, pleci satu sama pleci satunya lagi sama pleci lain itu nggak selalu sama. Ada yang cocok merek ini, nggak cocok dan itu meredam birahi. Kapan pleci harus bunyi, kapan pleci nggak bunyi. Karena burung pleci nggak selalu sama burung kenari atau juga burung lovebird dan juga burung jalak. Dia nggak bisa nonstop bunyi terus-terusan dalam jangka seharian full. Ada saatnya dia harus meredam birahi dan ketika dipisah dia bakalan saut-sautan sama pleci lainnya. Pleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan pleman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat setiap pleman rumahan dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi gimana urus plecinya? Jenuh belum? Nah, hari ini biasa kalau sore aktivitas ya beres-beresin kandang burung, bersihin kandang burung, kasih EF lagi, ulet hongkong atau kroto. Nah cuma hari ini saya kasih ulet hongkong karena krotonya memang habis, kroto itu jarang. Nah, jadi kenalan dulu sama burung pleci saya dan juga kenalan juga sama saya yang belum tahu kenal. Salam kenal buat semuanya. Saya Andri Suban. Nah nih, kenalan dulu sama plecinya ini pleci Buxtoni Lampung yang biasa di kandang tebok. Nah itu kandang teboknya kita lagi isi lovebird, soalnya kemarin kedatangan burung lovebird. Burung lovebird-nya ini datang minta makan, minta dirawat sepertinya, karena dia nggak bisa di kandang kayu, mau nggak mau di kandang tebok karena memang cuma satu-satunya kandang tebok yang besi. Kalau di kandang kayu bisa hancur dimakan sama burung lovebird. Nah ini untulannya, untulan Buxtoni Lampung ini. Kemudian ini pleci betina. Pleci betina, pleci Batu Raja yang kemarin saya dapat nikat sendiri dari Batu Raja. Nah ini sama pleci Batu Raja. Nah awalnya saya kira ini betina, ternyata ini yang jantan, yang ngeriwik, masih girasnya minta ampun, masih dalam tahap penjinakan. Ya sekarang udah mulai mau jinak ya, karena biasa dikasih ulet. Nah sekarang ini udah mulai mau makan ulet hongkong di tangan, karena memang tahap penjinakannya itu macam-macam. Nah kalau saya sendiri nggak terlalu ribet ya, bahkan untuk sekarang ini rawat burung pleci dan tahap penjinakan pun saya nggak pernah semprot. Jadi jangankan siang, pagi, jangankan malam, pagi, siang dan sore juga saya nggak pernah semprot. Cuma biasa digantung seperti ini, biasa digantung di sini karena di sini biasanya ada orang lalu lalang, dibiasain supaya dia nggak takut sama manusia. Nah kalau tahap penjinakan seperti ini namanya bisa jinlat aja, nggak bisa jinak total, burung nangkring di tangan, burung terbang balik lagi itu nggak bisa. Dia semua sekedar jinlat, sadar bahwa manusia bukan sosok yang berbahaya, jadi dia nggak takut. Nah ini ada 3 pleci ya yang saya. Nah ini juga ini betina. Ini betina juga, posturnya garang ya, posturnya garang, bodi besar, palanya besar, panjang juga. Ternyata ini betina, nggak ngeriwik-ngeriwik. Nah kemudian nanti kita kasih unjuk ya perbedaannya. Dua ini seperti jantan, yang saya kira memang jantan ternyata dia malah betina, yang saya kira betina ini satu ternyata malah jantan. Nah ini biasa Bunsal Bogor yang udah wititan, yang udah biasa tampil.
Nah ini betinanya, betina gunsal, untulannya. Ini baru saya taruh sini, baru diberesin. Kemarin saya lihat dia nelor, ada telurnya dibuang. Jadi kondisi dia nggak stabil, birainya nggak stabil, mungkin karena ada pleci baru, entah karena memang terus juga dikasih pakan jeruk. Soalnya biasanya ketika ngeram itu dikasih buah pepaya atau buah mentimun. Cuma kondisinya kendala, nggak ada buah pepaya, nggak ada buah mentimun, dan juga kondisi tempat yang sempit, kedatangan pleci baru, otomatis dia merasa terganggu, makanya telur suka dibuang. Nah, ini untulan pleci Sumatera juga yang saya tukar sama ciblek yang udah ngalas-ngalas, udah mulai bongkar isian. Nah yang lainnya ini burung jala kebo, burung lovebird, sama burung kenari. Jadi kekurangan kandang, burung kandang seadanya. Ada beberapa burung sama kandangnya memang dibawa sama adek. Nah hari ini saya mau membahas buat teman-teman Pleman, buat sahabat Pleman rumahan, dan juga sahabat pleci mania dimanapun berada, yaitu pengalaman-pengalaman seputar dari mulai konsultasi lah, biasa sharing-sharing sama teman-teman Pleman baik pemula. Nah ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, bahkan kesalahan fatal ya, yang sering terjadi, yang sering dilakuin sama pemula. Nah jadi hari ini saya mau membahas lengkap, total semuanya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa like dulu, subscribe, dan juga share apabila bermanfaat. Kita ngopi dulu biar seger. Ngopi. Dari sekian banyak kesalahan dalam merawat pleci, yang pertama dalam tahap penjinakan. Nah ini yang masih kiras ini, jadi terlalu banyak memaksakan dalam tahap penjinakan. Ya sebetulnya nggak salah, cuma nggak bisa ngelihat kondisi. Jadi ada beberapa temen yang katanya burungnya sampai sakit, yaitu dalam tahap penjinakan itu disemprot malam. Nah sebetulnya memang salah satu cara ya, disemprot malam itu bisa buat burung jinak, karena ketika dia basah kita elus-elus dia nggak. Cuma kalau misalnya kondisi terlalu dingin, ekstra dingin, burung bisa sakit, bahkan nggak tertolong. Karena memang kondisinya, cuacanya harus dilihat dulu, dan kondisi cuaca dingin atau apa enggak itu bukan dilihat dari patokan jam. Jadi patokan jam sekarang sama jam besok itu nggak selalu sama. Jadi patokannya yaitu cuaca. Dikira-kira aja sama kita, kalau misalnya cuaca terlalu dingin mendingan jangan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering terjadi dilakukan itu dalam tahap perawatan, yaitu pemberian pakan. Biasanya saya sendiri pernah mengalami yang namanya bahasa sayang. Jadi sayang sama kroto yang udah nggak seger, yang udah berbau, udah nggak segar lagi, udah nggak fresh, dikasih buat burung pleci. Nah, karena memang kondisinya udah busuk ya. Saya pernah ngalamin juga, yaitu kondisi kroto busuk saya kasih ke pleci, dan bukan cuma satu kali, saya juga pernah. Jadi waktu sekitaran tahun berapa ya, waktu awal-awal main pleci, senang di pleci, saya kasih kroto, udah sayang lah. Jadi krotonya nggak dibuang karena sayang, saya kasihin buat pleci. Itu kebanyakan plecinya serak, burung sakit. Nah jadi lebih baik sayang sama burungnya daripada sayang sama krotonya. Makanan segar, makanan yang udah nggak segar seperti buah-buahan kalau bisa dihindari, karena banyak juga yang terjadi. Nah kemudian yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi yaitu ketika kondisi burung-burung terlalu dipaksakan. Nah burung kalau lagi drop, lagi sakit, lagi ngembung, itu nggak bisa dipaksakan. Nah seperti ini sebetulnya lagi murung juga ya, bulunya nggak seger, lagi agak sedikit murung karena memang hari ini minggu, tadi libur, kemudian saya kelamaan jemur. Jadi kelamaan dijemur, burung nggak diangkat sampai jam duhur, saya baru angkat karena memang tadi keluar dia langsung murung. Nah dan juga bisa juga kesalahan juga pernah terjadi, sering terjadi ketika burung dijemur terus menerus dalam kondisi nggak sehat. Jadi jemurnya terlalu berlebihan. Kalau burung pleci memang bagus dijemur, cuma ketika berlebihan dia nggak baik.
selesai dijemur, bukannya ketika dianginkan bukannya dia segar kicau, malah dia murung. Seperti ini, dia murung aja lesu. Nah jadi kalau burung lagi murung atau ngembung, cari tahu kondisinya. Nah kalau misalnya ini murungnya karena memang kelamaan dijemur, cukup diistirahatin aja, dikasih ulut hongkong atau kroto, kasih pur, diistirahatin. Nanti juga dia bisa bisa pulih lagi. Nah kemudian kesalahan berikutnya yang sering terjadi juga dalam pengumbaran. Jadi dalam teknik mengumbar pleci ini, nah ini biar jelas kita pindahin dulu. Kita pindahin ke sini dulu. Nah ini memang dia ini burung ini udah sekitaran 2 atau 3 bulan ya di saya sekarang ya. Beli rawatan setengah jadi, setengah rawatan. Dia masih kemarin tuh waktu beli itu dalam kondisi ngalas, nggak mau buka paruh. Dan di saya udah buka paruh tanpa doping, jadi baru kali ini saya umbar. Nah kesalahan kebanyakan teman-teman itu ngumbar pleci dari awal itu langsung dengan kondisi yang panjang, dengan beberapa meter langsung dipanjangin. Karena memang ketika ngumbar pleci itu jangan langsung panjang, karena kan kondisi buat dia terbang aja dia nggak terbiasa. Bahkan kalau yang kandang tebak itu, bahkan saya taruh di kandang umbaran itu dia nggak pernah diumbar, dan malah bukannya terbang di umbaran, malah jalan nggak biasa, entah dia nggak biasa nggak bisa terbang. Cuma sekarang udah mau. Nah ini yang ini lagi diumbar. Nah ini lihat kondisinya dulu. Nah ini udah murung. Kalau burung nggak biasa diumbar, memang murung itu wajar. Nah dia kecapean, padahal pendek tuh. Umbarannya 1,5 meter. Ini saya bikin setengahnya. Ini sebetulnya bisa ditarik ini. Jadi dia ada 2 selorokan ya. Ada 2 selorokan. Ini panjang 1,5 meter. Jadi saya ringkas untuk melatih awal. Jadi masih awal ini masih bolak-balik sini nih dalam jangka yang dekat ini. Nah yang kondisi pendek gini aja dia masih murung, gimana yang langsung panjang dalam jangka berapa meter. Jadi dalam pengumbaran itu kalau nggak biasa diumbar dari yang pendek dulu kemudian yang panjang. Nah kalau misalnya nggak ada, cuma ada yang panjang ya nggak masalah. Habis ngumbarnya nggak usah terlalu lama-lama, sebentar aja diambil. Pasti ketika habis nggak pernah diumbar terus diumbar, itu murung itu hal yang wajar. Nah ini umbaran ini awet, ini awet dari zaman kapan ya. Saya pernah bikin konten juga tentang anak umbaran ini dari Om Reval Abian. Jadi dari Shopee, pengiriman Shopee langsung dari Om Reval, sampai sekarang masih awet. Terima kasih banyak. Nah kemudian kesalahan yang sering terjadi juga yaitu menyepelekan koloni, nggak punya untulan. Jadi nggak pernah koloni, nggak pernah punya untulan, disepelekan. Itu sering terjadi karena koloni itu hal yang penting. Nah jadi nanti kita bahas juga masalah hal koloninya. Nah yang paling banyak terjadi yaitu dalam pemberian doping. Jadi buat teman-teman semua, saya sendiri jujur saya sendiri kurang paham kalau masalah doping. Jadi kalau buat saya sarannya kalau mau pakai doping itu dari dosis yang rendah kemudian ke tinggi. Kenapa harus dari yang rendah? Karena settingan pleci nggak selalu sama. Pleci satu sama pleci satunya lagi sama pleci lain itu nggak selalu sama. Ada yang cocok merek ini, nggak cocok merek ini. Kemudian ada yang cocok sama 1 tetes, ada yang cocok 2 tetes, ada yang cocok 3 tetes. Kalau misalnya pleci teman-teman cocok di 2 tetes, dari pertama dikasih 3 tetes pasti ketinggian. Jadi coba kasih dari jenis apapun dopingnya, pilih doping yang banyak orang pakai. Soalnya kalau doping yang biasa orang pakai itu tandanya bagus. Kalau doping yang nggak bagus nggak mungkin dia banyak beredar dan nggak mungkin bisa bertahan lama. Cari doping yang banyak dipakai, pilih 1, kemudian dari dosis yang rendah dulu. Secara perlahan naikin. Kalau cocok di 1 tetes aja dikasih. Kalau dari 1 bagus, kedua birahinya nggak stabil ketinggian, turunin lagi ke 1. Kalau misalnya di 2 tetes ketinggian 2 tetes sudah stabil, kita kasih 3 tetes nggak stabil ketinggian, kasih 2 tetes. Dan perlu diingat namanya burung pleci itu makhluk hidup dan kondisinya nggak selalu stabil. Jadi kita harus bisa amatin juga, bukan cuma dengan ambisi kita harus amatin juga apa yang
kendala dari dia karena nggak selalu sama hari ini sama hari kemarin. Nah sekarang masalah untulan. Untulan ini salah satu manfaat untulan yaitu meredam birahi. Kapan pleci harus bunyi, kapan pleci nggak bunyi. Karena burung pleci nggak selalu sama burung kenari atau juga burung lovebird dan juga burung jalak. Dia nggak bisa nonstop bunyi terus-terusan dalam jangka seharian full. Ada saatnya dia harus meredam birahi dia, kemudian juga kita pisahin lagi untuk dia mau belajar bunyi lagi. Karena memang seperti main layangan, tarik ulur. Kalau masih awal-awal itu nggak masalah. Jadi ketika kita pisah dia ngecir-ngecir dengan nggak terbiasa, jadi nggak terbiasa dengan untulan, nggak biasa di koloni, itu hal yang wajar, tinggal konsisten aja. Nah dan perlu diingat yang pertama adalah kapan kalau dalam menggunakan sistem untulan atau koloni, kapan pleci harus didempet, kapan harus dicampur. Nah jadi kalau saya sendiri kalau malam saya campur jadi satu dengan untulannya dalam satu kandang, kemudian saya istirahatkan, bisa di koloni atau juga bisa dipisah-pisah, nggak masalah. Ketika siang pagi saya pisah jauh, jadi pagi itu saya pisah jauh, setelah pisah jauh dalam penjemuran saya tempel. Nah jadi hindari yang namanya burung digantung, dijauhin itu dalam seharian full kita gantung aja, itu karena burung bisa dia lama-lama yang ada jenuh, dia nggak bisa naik, nggak bisa tarik ulur, jadi birahi dia ya gitu-gitu aja, yang ada burung jenuh dan condong cuma ngeriwik aja. Nah jadi seperti ini biasanya ketika sebelum saya campur, nah ini mau saya campur cuma belum saya campur karena memang kondisinya biasanya ketika sore baik yang bahan ataupun yang kalau sore itu saya pisah dulu biar saut-sautan. Nah karena kalau misalnya nggak dipisah-pisah dia di situ aja dia nggak bakalan mau namanya belajar berirama. Nah kalau misalnya dipisah, nah seperti ini, jadi ketika dia dicampur ditempel dengan untulannya dia nggak bakalan mau bunyi. Nah dan ketika dipisah dia bakalan saut-sautan sama pleci lainnya. Nah jadi coba kita pisah-pisah dulu pleci yang ini sama yang lainnya, kita pisah-pisah. Cuma kendala satu yang di kandang umbaran, karena memang karena keterbatasan kandang, jadi kandangnya itu keterbatas, nggak banyak, kandangnya cuma sedikit. Nah ini kita pisah-pisah lagi biar dia mau pada kicau. Nah terus kalau udah dipisah-pisah terdengar suara saut-sautan, baik yang ngalas, yang ngerol, atau juga yang ngeriwik. Nah jadi betina juga kita pisahin juga. Nah kenapa yang ini enggak saya pisahin, masih tetap dekat sama untulan, karena memang kondisi dia lagi murung, lagi nggak fit, jadi nggak dipaksain untuk bunyi. Nah setelah beberapa saat nanti kita pisahin lagi. Nah tambahan sedikit buat teman-teman, kalau misalnya masih dalam tahap proses rawatan dari Om Yokan, masalah pakan hindari yang namanya timun sama pepaya, karena timun sama pepaya itu menurunkan birahi.
Jadi birahi pleci bisa turun dan juga bisa drop kalau dengan pepaya. Nah, jadi kalau udah dipisah mungkin selama 15 atau 30 menit, kemudian dicampur jadi satu lagi. Nah, bahkan teknik ini juga bisa buat namanya burung pleci yang misalnya nggak mau kawin, kendala dari perkawinan, dengan terapi pisah campur dia bakalan mau narik hasrat dia buat kawin. Nah, jadi intinya kalau malam kita campur jadi satu, kemudian pagi saat pengemunan kita pisah jauh seperti tadi. Nah, jadi seperti tadi itu yang kita pisah-pisah ya, cuma saya nggak bisa kita videoin satu-satu ya, karena memang nggak semua burungnya mau di video. Sayangnya masih belum punya minicam buat ngambil kamera, ngambil gambar, ngambil video secara diam-diam. Jadi mudah-mudahan lah, minta doanya juga suatu saat nanti bisa beli minicam biar bisa bikin kontennya lebih menarik seperti ya teman-teman kreator lainnya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal konsisten aja dirawatnya secara perlahan. Nah, kita jadi rutin, jadi dia kalau udah dicampur ini saling mesra lah, rapihin bulu satu sama lain, pokoknya mah kalau nggak punya pasan bisa iri lah. Nah, jadi itu aja dari saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Sekali lagi saya bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi buat teman-teman semua sambil cari manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the